Halo Sobat Kuda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya yakin Sobat Kuda sudah kangen ya, terutama yang teman-teman kepo-kepo semua pasti sudah kangen dengan yang namanya Kuda Podcast. Oke, hari ini kami telah menyiapkan satu informasi penting untuk Sobat Kuda, yaitu seputar pengelolaan keuangan daerah. Tentunya Sobat Kuda tambah kepo, dan tambah kepo. Mari yuk kita kepoin. Ya, oke, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pemberian insentif fiskal daerah dalam rangka menarik dan meningkatkan investasi daerah. Nah, untuk itu pada saat ini telah hadir dua orang para narasumber yang memang sangat berkompeten dalam rangka investasi daerah. Untuk itu, mohon izin saya akan memperkenalkan narasumber pada saat acara Kepo yang hari ini sangat-sangat spesial. Baik, Sobat Kepo, yang pertama kami perkenalkan, beliau adalah Bapak Sihol Parulian Aritonang. Betul ya Pak ya? Oke. Sehari-hari beliau sebagai Ketua Komite Tetap Pengelolaan Hutan Lestari Kamar Dagang Indonesia. Dan yang kedua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Mohon maaf Bapak, terima kasih. Yang kedua, Bapak Aryo Utomo sebagai juga anggota tim gitu ya. Komite Tetap Pengelolaan Hutan Lestari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Sobat Kepo pasti penasaran, apa sih terkait dengan insentif fiskal dalam rangka meningkatkan pendapatan bahkan investasi daerah? Mari kita ikuti ke dalam rangka tanya jawab yang akan kita laksanakan pada saat sekarang ini. Selamat pagi menjelang siang nih Pak Sihol, Pak Aryo. Terima kasih atas kedatangannya di acara Kepo Pak. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang kepo, di sini tempatnya begitu ya. Saya sangat penasaran nih Pak. Jadi jujur terkait dengan investasi daerah ini kan judulnya berbagai ragam macam gitu ya. Jadi artinya kan tidak hanya sekedar orang datang investor untuk menginvestasikan di daerah. Tapi ada juga dari sisi kemudahan berusaha, dari segi pemberian insentif fiskal juga kan itu judulnya mendukung dalam rangka investasi. Nah, saya mohon gambaran nih Pak oleh Pak Sihol. Kira-kira apa sih maksud dari investasi daerah ini bisa tumbuh, bisa terwujud, bisa meningkat dengan salah satu cara atau jalan tadi memberikan insentif fiskal. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Anan. Jadi kalau investasi di daerah itu kan aktornya minimal ada dua. Oke. Pemerintah daerah itu sendiri, ya, dan yang kedua adalah sektor swasta, sektor bisnis. Nah, untuk sebuah bisnis atau perusahaan untuk masuk ke dalam suatu daerah, apa sih yang mereka cari? Kenapa kemudian sebuah perusahaan bilang, oke, kita bikin investasi di provinsi tertentu atau di kabupaten ini? Oke. Yang pertama tentu mereka cari ini either dia mencari bahan baku, mungkin dekat di situ, atau dia mencari tenaga kerja kalau ada di situ, atau dia mencari kedekatan dengan pasar kalau memang pasarnya ada di sana. Oke. Yang pertama. Yang kedua, tentunya nanti dinilai oleh investor itu di sana apakah bisa diperoleh kepastian berusaha, ya kan? Ya. Artinya apakah banyak gejolak? Makanya kan nggak ada gejolak, bisnis bisa jalan, gitu kan? Kemudian apakah ekosistem pendukungnya jalan? Ya, sehingga kepastian berusaha itu bisa terjamin. Ya. Pertimbangan yang ketiga adalah apakah ada insentif nggak? Ya kan banyak daerah nih, di Indonesia ada 34 provinsi, ada sekian banyak kabupaten, kota gitu ya. Nah, di mana kita menarik? Nah, di situ perannya insentif fiskal agar pemerintah daerah itu bisa memberikan insentif fiskal sebagai attraction. Nah, magnet lah gitu ya. Sebagai magnet. Betul, ya betul. kan? Udah sini aja ya. Kami bisa menyediakan bahan baku misalnya
daerah kami juga bisa memberikan kepastian berusaha gitu. Oke. Dan on top of that juga ada insentif fiskal. Itu menjadi daya tarik. Oke. Jadi ya tentunya nanti keberhasilan usaha swasta akan tercermin pada keberhasilan provinsi atau daerah tersebut. Oke. Nah, sekarang saya ke Pak Aryo. Pak Aryo, tadi kan disampaikan oleh Pak Sihol ya, bahwa akan ada manfaat positif ataupun dampak lah. Nah, karena sekarang ini kan baru, ya walaupun mohon maaf udah 2 tahun ya, tapi kan anggap sajalah kita baru sembuh gitu ya dari kondisi COVID, di mana dunia usaha drop. Dunia usaha drop, hancur, otomatis juga mohon maaf, fiskal daerah juga terganggu. Nah, mungkin Pak Aryo bisa menggambarkan ataupun memberikan arahan begitu ya. Apakah dengan investasi meningkat di daerah, multi efek player apa yang ataupun multiplier efek apa yang akan terjadi di daerah dengan adanya tadi pemerintah daerah memberikan insentif, kemudian investor datang ke daerah, investasinya tinggi. Silakan Pak Aryo. Ya, baik. Terima kasih Pak Anaan. Jadi memang kalau investasi itu kan yang ada di daerah, selain daripada bisnisnya itu sendiri, yang juga mempunyai tenaga kerja, terus UMKM yang mendukung tenaga kerja situ. Nah, bisnis itu juga kalau misalnya itu investasi baru, pasti akan membutuhkan tenaga kerja yang baru gitu ya. Jadi artinya fokus kemarin bekas COVID yang PHK dan sebagainya sekarang dipulihkan melalui itu ya. Oke, karena kan semuanya sekarang sudah bergerak, Pak. Ya kan? Kemarin itu memang musibah COVID itu membuat semua tidak bisa bergerak, tapi sekarang kan sudah jalan dan hampir seluruh dunia. Nah, yang ingin saya tambahkan tadi yang dari Pak Sihol adalah juga jangan hanya investasi baru, investasi yang lama yang sudah ada, itu kalau misalnya tadi ada insentif fiskal, apalagi yang berhubungan dengan misalnya sesuatu gitu ya, yang green ekonomi dan sebagainya, kita tentunya akan merangsang investasi yang udah ada untuk mempertimbangkan hal itu. Gitu. Jadi apakah ada tambahan investasi baru dari investasi yang udah ada, atau ada ekspansi dari bisnis-bisnis yang ada. Oke, jadi artinya sekarang dengan adanya satu proses bisnis yang dibangun ataupun bahkan mengembangkan yang lama begitu ya, akan terdampak kepada lingkungan sekitar di pemerintah daerah. Jadi artinya sekarang bagaimana nih pandangannya Pak Sihol? Apakah dampak positif ini juga langsung dirasakan oleh pemerintah daerah dalam rangka tadi meningkatkan fiskal? Karena ya mohon maaf, dengan adanya bisnisnya di situ jalan, para pegawai di situ ataupun pekerjaannya adalah dari warga sekitar, terus kemudian mungkin Pak Sihol juga kita akan lihat, ya mohon maaf, namanya ada perusahaan di situ tadi, orang yang jual nasi bungkus, yang jual minum dan sebagainya itu akan hidup juga. Nah, bagaimana nih efek dampak dari itu untuk kacamata pemerintah daerah nanti ke depan, Pak? Baik, jadi kalau misalnya bentuk insentif fiskal adalah pengurangan atau penghapusan pajak listrik. Ya. Mungkin immediate effect-nya adalah bahwa wah ini pengurangan berarti penerimaan pajak listrik daerah berkurang. Iya. Betul. Ya. Mungkin. Ya. Tapi kan kita lihat kalau pembangunan itu kan cakrawalannya kan harus jangka panjang. Ya kan? Betul. Bahwa kemudian ada investasi yang masuk karena tertarik oleh adanya tadi bahan baku atau market, kemudian adanya kepastian berusaha dan adanya insentif fiskal, dia masuk ke sana, itu pertama menciptakan lapangan kerja. Itu lapangan kerja kan, karyawan kan terima gaji. Iya. Tentu ada pajak penghasilannya. Ya, Kemudian juga PDRB-nya, Produk Domestik Regional Bruto, dan ini ada efek multiplier-nya. Ya. Di samping nanti si karyawan akan membelanjakan gajinya, makan di restoran misalnya kan, atau di warung makan. Warung makan ini kan juga nanti akan ada belanja. Iya. Dan seterusnya supplier warung makan akan belanja. Itu kan efek multiplier. Iya, betul. Jadi kontribusi kepada PDRB-nya itu akan meningkat. Dan yang ketiga, kalau di daerah ini banyak sumber daya manusia, entah memang asli daerah atau memang pendatang gitu ya, kan ada rentan terhadap risiko pengangguran. Iya. Karena ada gap antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Gitu. Nah, investasi yang dilakukan itu tentu bisa menciptakan lapangan kerja baru yang akan mengurangi tingkat pengangguran. Ya, jadi artinya short term loss berupa berkurangnya pendapatan pajak listrik itu akan lebih daripada di offset oleh long term gains berupa penciptaan lapangan kerja,
kenaikan PDRB, dan pengurangan kemiskinan. Oke, jadi Sobat Kepo nggak usah takut nih, apalagi mohon maaf ya, pemerintah daerah dalam rangka memberikan insentif fiskal, tadi disampaikan oleh Pak Syihol dan juga Pak Aryo, akan ada multiple player efek kepada peningkatan pendapatan asli daerah dan juga investasi yang akan terjadi di daerah. Nah, yang kedua Pak, kan sekarang ini sudah ada kalau tidak salah PP 22 tahun 2021 ya, terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya artinya kan gini, tidak memungkinkan kita ini mohon maaf ya main bantai aja, pokoknya industri apa hajar semua gitu. Kan sekarang udah tidak lagi ke situ arahnya Pak. Tapi arahnya sekarang industrial segala macam pun kita kepada ekonomi hijau. Begitu ya Pak ya. Nah, mohon maaf nih, mungkin Sobat Koda belum tahu nih, ekonomi hijau itu apa sih? Apakah kita ini kerja untuk yang sayur-sayuran begitu agribisnis karena hijau atau apa gitu kan, ini mungkin banyak yang belum paham gitu. Jadi mohon izin nih Pak Aryo, pada kesempatan yang sangat bahagia ini, sangat bermanfaat dan sangat penting ini, mungkin bisa menjelaskan ekonomi hijau itu seperti apa gitu. Silakan. Pak, atau Pak Syihol dulu boleh? Pak Syihol dulu silakan. Baik, intinya begini. Indonesia kan sudah meratifikasi Paris Agreement. Ada undang-undang kita luncurkan untuk itu, bahwa Indonesia sebagai negara akan ambil bagian dalam menahan kenaikan suhu global. Ya. Dan kesepakatan dunia internasional adalah bagaimana kita cara mengurangi pemanasan global tersebut dengan cara mengurangi emisi karbon, emisi gas rumah kaca. Nah, bagaimana cara mengurangi emisi gas rumah kaca? Ya, nah pergerakan atau upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu secara umum itu yang disebut sebagai green, hijau. Ada yang menggunakan istilah sustainable, ada yang menggunakan istilah green, ya, ada yang menggunakan istilah environment friendly, ya, atau climate friendly, bersahabat kepada iklim. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi apa itu misalnya? Nah, kalau pada tataran industri misalnya, ya, adalah ya daripada membakar energi yang fosil, ya, misalnya solar kah, atau mungkin bensin atau batu bara gitu kan. Ya. Coba yang lebih environment friendly, misalnya menggunakan panel tenaga surya. Ya kan, itu kan ya nggak ada ininya, nggak mengurangi tidak mengkonsumsi tenaga sumber daya yang fosil gitu ya, seperti itu. Kemudian juga menggunakan tenaga angin, kincir angin seperti itu. Kemudian menggunakan tenaga hydropower yang air gitu ya, air terjun misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga di beberapa anggota Kadin kami melihat bahwa ada tren juga gitu, shifting. Kalau di dalam kawasan industri mereka itu tidak lagi menggunakan bis berbasis bahan bakar fosil, tapi udah menggunakan listrik, elektrik. Ya, kalau kita lihat sekarang kan memang keekonomiannya kendaraan listrik itu makin baik. Ya, jadi, nah itu semua adalah contoh konkret dari upaya mendukung ekonomi hijau. Oke, baik. Nah sekarang Pak Aryo gini. Tadi Pak Syihol sudah menyampaikan terkait ekonomi hijau tadi ya. Nah, kan berarti nyambung ujung-ujungnya kepada PP 79 ya, kalau tidak salah nih tahun 2014 terkait dengan energi baru dan terbarukan. Nah, bagaimana nih pendapat dari kacamata Kadin dan juga mungkin Bapak sebagai pelaku usaha lah terkait dengan energi baru terbarukan, dan selain tadi dalam rangka ya mohon maaf transportasi saja sekarang udah pakai listrik gitu ya. Ya, silakan Pak Aryo. Ya, kalau kita ngelihat dari PP 79 itu kan targetnya cukup agresif. Ya, 31% bauran energi di 2030. Tapi NEBT. Tapi yang membuat sedih sampai tahun hari ini, sampai sekarang mungkin baru 12 atau 13 gitu. Untuk ngejar sampai 31 itu agak berat kalau menurut kami. Makanya dari sisi Pemda ataupun dari pemerintah pusat dengan adanya insentif fiskal ini harusnya bisa mendukung ke arah sana. Ya kan? Mendukung ke arah bagaimana bauran energi yang sudah ditetapkan di PP itu paling nggak kita nggak jauh-jauh banget gitu. Kalau sekarang 13 nanti 2030 31 apa nyampe gitu kan ya. Berarti kan ada kewajiban nih sekarang ini kita semua ya, termasuk juga Kadin dan pemerintah untuk bisa mensosialisasikan gitu ya dan mengedukasi masyarakat bahwa sekarang ini kita sudah mengarah kepada energi baru dan terbarukan seperti tadi gitu ya Pak Aryo ya. Yang saya bisa tambahkan sedikit Pak, mungkin adalah daya saring daerah. Karena kan
kita tahu setiap daerah ini bersaing untuk narik investasi. Gitu. Betul. Daerah yang bisa memberikan, dalam pendapat kami, memberikan insentif yang lebih green, tentunya investasi yang masuk ke sana akan lebih green. Dan itu akan baik buat penduduk di sana gitu kan. Polusinya mungkin berkurang, kalau ada limbah tidak ditanam di lahan gitu kan, tapi diproses lagi menjadi energi dan sebagainya gitu Pak. Jadi saya ngelihat sih manfaatnya banyak gitu ya buat Pemda. Biar pembangunannya tetap jalan, multiplier efeknya jalan, tapi efek dari kesehatan masyarakat atau pembangunan yang ramah lingkungan juga meningkat begitu ya. Wah, cukup penasaran jadinya ya. Mungkin nanti teman-teman Sobat Kepo akan lebih mendapatkan informasi lebih mendalam lagi dan lebih detail lagi. Tunggu setelah rehat kali ini. Terima kasih. Oke Sobat Kepo, saya kembali lagi dengan para narasumber yang top markotop gitu ya. Kita akan bahas lanjutan dari tadi terkait dengan energi baru dan terbarukan. Nah, Pak Sihol nih, saya sering mendengar yang namanya sekarang ini kita bermasalah di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke nih, kayaknya masalah sampah nih. Kalau menurut saya nih ya, mudah-mudahan saya salah nih, tapi menurut pengetahuan saya, kelihatannya sampah pun sekarang udah bisa dijadikan modal dasar gitu ya, untuk menjadi suatu energi baru dan terbarukan. Nah, mohon kiranya bisa dapat pencerahan nih, termasuk saya dan juga Sobat Kepo nih, penasaran, pengolahan sampah tuh yang sekarang harus seperti apa sih Pak, biar nanti bisa lebih bermanfaat dan sampahnya tidak menumpuk seperti sekarang. Silahkan Pak Sihol. Terima kasih. Jadi kalau paradigma penggunaan sampah, itu dulu tuh namanya from cradle atau dari tempat bayi lahir palungan gitu ya, to grave, masuk ke dalam kuburan ditimbun. Oke. Nah, tapi di bawah di pemerintah Indonesia saat ini, kebetulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu mereka sekarang sudah shifting, ada paradigmanya berubah. Oke. From cradle to cradle. Jadi sebuah materi dipakai untuk produksi, jadi limbah, tapi tidak kemudian dikubur, tapi dipakai lagi. From cradle to cradle. Oke. Nah, terkait dengan limbah, ini kalau bahasa industrinya kita bilang itu waste. Oke. Sekarang ini yang dikedepankan adalah from waste to value. Dari value. Limbah menjadi sebuah keuntungan, barang yang bernilai. Iya, betul. Apa misalnya value-nya? Nilainya didapat dari mana? Bahan limbah tadi bisa menjadi bahan baku sebuah produk. Misalnya, kalau kita bakar batu bara kan ada debunya. Oke. Itu sekarang udah bisa jadi fertilizer pupuk. Oke. Atau kalau ada limbah yang kalau nilai kalorinya tinggi, dibakar, dia bisa jadi pengganti bahan bakar. Gitu. Nah, jadi itu sekarang ya. Jadi cerminan atau wujud nyata dari paradigma yang sekarang from cradle to cradle itu adalah waste to value. Oke. Dengan berbagai bentuknya. Artinya sekarang berarti pemerintah daerah harus berpikir ya one step ahead nih. Tidak lagi hanya sekarang kayak dulu misalnya ya, sampah itu 3R. Reduce, reuse begitu ya. Tidak hanya sekedar itu saja, ada bahkan recycle gitu. Tapi sekarang ini bagaimana sekarang tadi? Yang asalnya jadi dari limbah menjadi suatu value. Bagaimana? Nah, sekarang saya ke Pak Aryo. Pak Aryo nih, kan dalam kehidupan sehari-hari ini kan mohon maaf ya, sampah ini kan kadang-kadang dulu berpikirnya tugas pemerintah saja. Padahal kan tidak seperti itu. Kalau hanya dikelola oleh pemerintah, mohon maaf ya, sampai hari ini juga tidak akan bisa selesai semuanya. Nah, mohon maaf nih, karena kebetulan Pak Sihol dan Pak Aryo ini dari Kadin tuh, mungkin ada kacamata lain, Pak. Bagaimana sih peran begitu ya Bapak dan Bapak-bapak dari Kadin ini dalam rangka tadi ikut menanggulangi terkait dengan sampah tadi, Pak? Silakan Pak Aryo. Saya sih ngelihatnya adalah sebetulnya salah komunikasi juga. Oke. Kan kalau kita lihat di beberapa tempat di daerah sudah mulai tuh dipilah-pilah. Sampah organik, non-organik, plastik dan sebagainya. Sampah plastik botol aja kalau kita taruh pinggir jalan udah cepet hilang. Iya. Ya kan? Jadi sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Sihol ada value ekonominya. Nah, memang dari pihak
kadang-kadang tuh dari pihak konsumen gitu sudah memilah-milah sampah, tapi ternyata waktu dicampur masuk ke terakhir digabung juga itu sampah. Jadi saya melihat sih harusnya memang ada kerjasama. Oh, berarti ada sinergitas ya. Betul. Antara mungkin nanti juga dari masyarakat. Berarti nih Sobat Kepo, jadi itu tadi Pak Aryo udah bilang. Jadi sekarang ini Sobat Kepo di rumah masing-masing sudah dipilah gitu ya. Mana yang organik, non organik, bahkan mana yang mungkin sifatnya ini yang tidak bisa didaur ulang dan sebagainya. Botol ya botol gitu, yang plastik ya plastik gitu ya. Kita beli seperti itu. Tinggal nanti berarti tugas pemerintah artinya kan tinggal menindaklanjuti itu. Nah sekarang saya berarti tinggal nanya balik, apakah kira-kira nih insentif fiskal. Nah, balik nih ke insentif fiskal. Misalnya, kan namanya sampah ini dikenakan retribusi sampah. Artinya, dimungkinkan nanti pemerintah daerah memberikan insentif bagi rumah-rumah yang keluar dari rumahnya sudah dipilah, bayar retribusinya jadi lebih rendah. Betul ya? Bisa. Itu. Betul ya Pak ya? Jadi, kalau rumah Pak Aryo itu masih datang gelondongan, bayarnya 1 kilo 1.000. Kalau Pasiho karena sudah dipilah-pilah 1 kilonya cuma Rp500, kan bisa seperti itu kali ya. Nah, Sobat Kepo nih merupakan satu masukan baru nih, ide baru nih ya. Jadi supaya nanti masyarakat ini ikut berperan seperti itu ya. Oke. Dan yang kedua saya mungkin terkait dengan PBJT listrik gitu ya, karena ada kaitannya tadi dari sampah kepada energi baru dan terbarukan. Apakah dimungkinkan sampah ini juga dinaikkan ataupun digunakan menjadi energi listrik? Kira-kira Pak? Oh, kalau di dalam industri beberapa anggota dari Kadin itu sudah jelas. Jadi limbah produksi itu ada yang memang sudah dibuktikan bahwa nilai kalorinya cukup tinggi, sehingga kalau bakar sendiri kan itu memerlukan kalori. Tapi sisanya, surplusnya masih ada untuk membangkitkan tenaga listrik. Itu sudah dilakukan dan sedang terjadi dan makin banyak diikuti oleh berbagai anggota Kadin. Nah ya, karena kan tadi Bapak-Bapak kan sudah menyampaikan ya bahwa terkait dengan mobil saja sekarang sudah ada mobil listrik dan lain-lain sebagainya udah listrik. Artinya kan nanti ke depan berarti kan fosil sudah tidak digunakan lagi, tapi butuh energi listrik yang banyak. Sementara mohon maaf, mungkin PLN juga nanti bisa kewalahan Pak, kalau tidak dibantu oleh energi baru dan terbarukan yang salah satunya juga akan menghasilkan listrik. Gitu ya? Oke, Sobat Kepo, mungkin terkait dengan insentif fiskal yang ada hubungannya gitu ya dengan investasi daerah tadi sudah dibahas secara menarik begitu dan mendalam, dan mungkin sebagai penghujung ya diskusi pada siang hari ini saya mohon perkenan nanti Pak Siho bisa memberikan closing statement begitu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi titik utama dalam rangka insentif fiskal diberikan oleh pemerintah daerah untuk menunjang investasi di daerah? Silakan Pak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu adalah pembina dari usaha bisnis yang dilakukan di berbagai tempat. Ya, tentunya di daerah gitu ya, di lapangannya itu di daerah. Nah, undang-undang HKPD yang ada ya, itu sudah memberikan peluang instrumen fiskal kepada Pemda ya, agar mereka bisa membuat investasi di daerahnya lebih menarik dengan cara menawarkan insentif fiskal. Penggunaan terminologi maksimum sekian persen itu pada dirinya adalah memberikan celah atau ruang kepada Pemda untuk memberikan insentif fiskal, menarik investasi masuk ke daerahnya ya, dan dengan tadi efek multiplier yang sudah kita diskusikan ya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut ya kan, kemudian menanggulangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja. Baik, terima kasih. Pak Aryo mungkin ada tambahan closing statement, silakan. Ya, jadi saya tambahannya adalah sudah dijamin oleh undang-undang, Pemda dipersilahkan untuk memberikan insentif fiskal dan itu digaransi sama undang-undang. Jadi silakan berlomba ini daerah-daerah dalam menarik investasi. Iya. Karena kan memang itu tujuannya diberikan insentif fiskal di undang-undang ya. Saya melihatnya di undang-undang HKPD adalah itu. Jadi silakan berlomba. Daerah 1, daerah 2, mana yang bisa menarik investasi lebih tinggi dengan tools-tools yang sudah dijamin dan diberikan oleh undang-undang.
Artinya daerah pun tidak hanya inovasi dalam rangka tata kelola begitu ya, tapi berinovasi juga dalam rangka mengeluarkan suatu statement dan kebijakan begitu ya. Oke, Sobat Keuda yang sangat setia dengan materi-materi di Keuda, mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu supaya materi-materi yang sangat penting dan berhubungan dengan kehidupan bahkan tugas Bapak dan Ibu di lapangan bisa kita bahas di dalam Keuda Podcast ini atau Kepo ini. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, kita sudah memasuki di penghujung acara. Kami haturkan terima kasih yang pertama kepada Pak Siho, yang kedua juga kepada Pak Aryo atas waktu dan kesempatannya serta pengalaman dan materinya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kru yang telah mendukung dalam rangka kegiatan podcast ini. Menutup perjumpaan kita, jangan lupa like, share, and subscribe, dan follow terkait media sosial di keuangan daerah ini. Saya Anan, mohon izin, mohon pamit. Lain waktu kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sejauh mata memandang, cakrawala terbentang tanpa batas. Gunung-gunung di atas awan menjulang bagai mimpi. Senyum tulus penuh kebahagiaan mencerminkan hidup nan sederhana. Ini adalah sedikit potret dari Ibu Pertiwi. Kini saatnya kita mengenal sisi lain dari tanah air kita. Dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki dan didukung oleh populasi yang besar dan produktif, Indonesia berhasil menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Tidak berhenti di sini, Indonesia pun berkomitmen untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dengan mengedepankan aspek keberlanjutan dan digitalisasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci memasuki era revolusi industri 4.0 menuju era Society 5.0. Inklusi menjadi penting dalam perjalanan ini, merangkul segala kalangan untuk tumbuh bersama, berkolaborasi untuk kesejahteraan bangsa, menghapus kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM. Bersama-sama, bergotong royong antara pemerintah, dunia industri, dan juga tenaga kerja, menciptakan Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 sebagai satu-satunya organisasi yang dimandatkan oleh undang-undang untuk menjadi payung bagi dunia usaha dan industri Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menjadi garda terdepan dalam memastikan Indonesia tumbuh secara inklusif dan kolaboratif. Sebagai mitra pemerintah, Kadin berkomitmen untuk menggerakkan dunia usaha demi Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Bergotong royong mewujudkan visi Indonesia Emas, Kadin meluncurkan program kerja yang bertumpu pada 4 pilar utama. Menjadi tulang punggung kesehatan nasional dengan mengajak industri untuk melakukan program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dan kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan. Memajukan ekonomi nasional dan daerah dengan mendatangkan investasi di sektor-sektor prioritas, meningkatkan kewirausahaan dan kompetensi melalui program pelatihan dan pendampingan inklusif closed loop, dan didukung oleh para pemimpin industri yang tergabung dalam Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Dengan semangat gotong royong, Kadin berkomitmen untuk menjadi katalis pertumbuhan Indonesia secara inklusif. Didasari nilai-nilai bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, dan musyawarah untuk mufakat, kita dapat menjadikan Indonesia tangguh, berdikari, dan sejahtera. Kadin siap mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Kadin Indonesia, tabah, jujur, setia pada Ibu Pertiwi.